Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Harbinger Dawn tahun 2015. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Konon, pada tanggal 25 Juni tahun 1982, sebuah kapsul ruang angkasa memasuki atmosfer bumi dengan sangat cepat. Di dalamnya terdapat seorang kosmonot yang tampak sangat panik akibat kehilangan kendali, terlebih melihat cairan yang menetes di dalam kabin. Selang beberapa saat, kapsul tersebut pun menghantam bumi di bagian kutub utara. Beralih ke Alaska di masa sekarang pada sebuah kapal bernama Harbinger. Seorang profesor bernama Stephen bersama dua orang mahasiswi biologi bernama Sadie dan Renal bergabung dengan kru penangkap kepiting. Kru-kru ini bernama Roland, Atka, Bowman, Doc, Big G, dan Svetlana, serta dipimpin oleh seorang kapten bernama Grave yang merupakan kakek dari Sadie. Sadie menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk melacak paus beluga yang telah dipasangi GPS agar bisa mengetahui efek perubahan iklim yang mempengaruhi pola migrasi paus tersebut. Dikarenakan mereka juga harus menangkap kepiting malam itu, maka Grave meminta kelompok Sadie melakukan pelacakan keesokan hari. Ketika Sadie tengah melacak keberadaan para paus, Grave memanggil Sadie ke ruang kemudi. Di sana Grave menunjukkan foto ibu dan ayah Sadie dan meminta dia untuk mencoba mengemudi. Sayang Sadie yang kehilangan ayah di laut menolak tawaran tersebut. Beberapa waktu berselang, para kru mulai menangkap kepiting dengan jumlah yang sangat banyak. Sementara itu Sadie yang tidak bisa tidur mencoba kembali melacak keberadaan paus beluga. Melihat sinyal ikan paus yang berada dekat dengan kapal, maka Sadie segera membangunkan Renal dan Stephen. Tapi akibat tidak dapat membangunkan mereka, maka Sadie memutuskan keluar seorang diri. Dengan menggunakan kamera bawah air, Sadie melihat sejumlah paus beluga. Namun di dalam bongkahan es tampak pula sebuah lampu yang berkedip. Setelah melaporkan hal ini kepada Grave, Sadie meminta agar benda tersebut dibawa ke kapal. Ketika mereka sibuk menaikkan benda itu ke kapal, Stephen dan Renal yang mendengar kegaduhan juga keluar. Oleh sebab itu, Stephen memerintahkan Renal untuk merekam. Saat diperhatikan, Sadie menyadari bongkahan es tersebut bukanlah bongkahan es baru, sehingga meminta mereka mematikan lampu sorot dan hanya menggunakan lampu di lantai. Begitu lampu sorot dipadamkan, tampak sebuah benda yang berada di dalam bongkahan es. Oleh karenanya, mereka pun mencoba untuk memecahkan bongkahan es ini. Sementara itu, Stephen membuat rekaman seolah dirinya lah yang menemukan benda misterius tersebut. Setelah bongkahan es berhasil dipecahkan, Grave menemukan helm seorang kosmonot dan tulisan Uni Soviet, sehingga menyimpulkan benda itu telah membeku sejak tahun 1980-an dan menyarankan agar dikembalikan kepada pihak pemerintah Rusia sekarang. Sayang Stephen langsung mengklaim kepemilikan benda tersebut atas dasar penemuan yang dia lakukan. Di sisi lain, Uni Soviet juga sudah tidak ada. Sadie pun menambahkan bahwa hukum penyelamatan maritim akan memberi mereka hak untuk penemuan ini, sehingga pemerintah Rusia tidak memiliki hak apa-apa. Alhasil Grave memutuskan benda itu adalah milik Sadie sebagai orang yang pertama kali menemukannya. Dan sebagai kapten kapal, maka Grave menegaskan bahwa apapun yang ada di kapal itu berada di bawah kendali dia, sehingga melarang siapapun menyentuh benda tersebut sebelum mereka kembali ke pelabuhan. Mendengar ini, sontak membuat Stephen menjadi marah. Selang beberapa waktu akibat cuaca buruk, Grave memerintahkan Roland mematikan mesin dan menunggu hingga es mencair. Grave kemudian menghubungi pelabuhan untuk melaporkan benda dan tubuh kosmonot yang mereka temukan. Di ruangan lain, Stephen mengajak Sadie berbicara. Stephen berkata Sadie akan mendapatkan masalah di universitas jika mengabaikan perintah dari dia. Namun pembicaraan ini sengaja dipotong oleh Bowman yang menyadari kalau Stephen ingin menyingkirkan Sadie dari penemuan tersebut. Bowman kemudian mendorong Sadie guna menyelidiki kosmonot sebelum Stephen berbuat curang. Dia lantas meminta Big J untuk mengalihkan perhatian Stephen. Manakala Stephen mulai sibuk berbicara dengan Big J, kesempatan ini digunakan oleh Sadie untuk menyelinap pergi, di mana dia bertemu dengan Svetlana dan meminta Svetlana membantu dia.
Di sana Svetlana menemukan bahwa benda tersebut merupakan pesawat luar angkasa yang mendarat di bulan sekitar tahun 1970-an. Di dalam pesawat dia juga melihat sebuah tabung yang bertuliskan beruang air. Setelah melihat kondisi tubuh kosmonot yang masih utuh tapi memiliki urat yang bermunculan, Sadie menyadari pria itu tidak mati terbakar melainkan akibat infeksi. Oleh karenanya Sadie segera mengambil sampel kulit dari sang kosmonot untuk dianalisis. Stephen yang selesai melakukan pembicaraan tidak penting tadi melihat Sadie berbicara dengan Svetlana, lalu pergi dengan Bowman ke sebuah ruangan sehingga dia merasa curiga. Sementara di dalam ruangan, Sadie memberitahu kalau sang kosmonot seolah baru saja meninggal. Mendengarnya, Stephen pun menyadari bahwa Sadie telah mendahului dia. Sadie lalu mencari informasi mengenai beruang air yang ternyata merupakan seekor hewan kecil bernama tardigrade. Sehingga semakin penasaran dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Uni Soviet dahulu. Stephen yang merasa kesal akhirnya mendatangi tubuh kosmonot tadi. Dia bahkan menyentuh helm sang kosmonot tanpa mengenakan sarung tangan sebelum membuat sebuah rekaman. Di ruangan, Sadie mencoba menganalisis sampel kulit sang kosmonot. Dari sampel yang diperbesar 400 kali lipat ini, Sadie mendapati banyak sekali tardigrade yang kemungkinan telah memenuhi seluruh tubuh kosmonot tersebut. Pada waktu yang sama, tampak sudut pandang dari makhluk yang belum diketahui tengah bergerak dalam koridor kapal menuju ke ruang mesin. Selang beberapa saat, Roland yang berada di ruang mesin terbangun akibat mendengar suara. Saat memeriksa, Roland melihat gumpalan aneh berdenyut yang dengan cepat menyerang dia. Sadie kemudian melaporkan kepada Graves mengenai tardigrade yang memenuhi tubuh kosmonot. Menurut dia, tardigrade tersebutlah penyebab kematian sang kosmonot. Dengan berasumsi bahwa tardigrade itu beracun yang mana bisa membahayakan kepiting tangkapan mereka, maka Graves berencana segera kembali ke pelabuhan setelah cuaca membaik. Sayang tiba-tiba Stephen datang dan menolak rencana Graves tadi. Stephen juga mengancam akan menghancurkan karir Sadie di universitas atas kecerobohan Sadie meneliti tubuh sang kosmonot tanpa izin darinya, dengan alasan bisa saja tubuh tersebut mengandung biohazard yang terekspos pada mereka semua. Namun, Stephen bersedia menghilangkan tuntutan ini jika Sadie mau menandatangani pernyataan bahwa penemuan tersebut adalah milik dia. Mendengar itu, akhirnya Sadie pun menyerah. Stephen lantas memerintahkan mereka untuk membungkus tubuh sang kosmonot. Sayang rupanya tubuh kosmonot tersebut telah hilang. Parahnya, Stephen langsung menuduh Sadie dan Bowman menyembunyikan tubuh kosmonot itu kendati mereka menyangkal. Tapi mendengar ucapan dan sikap kasar dari Stephen, sontak Graves segera mengancam dia. Setelah kejadian tadi, Graves mengumpulkan semua kru kapal guna menceritakan tentang hilangnya tubuh kosmonot dan menanyakan kepada mereka. Pada momen ini, Sadie melihat Stephen yang bertingkah aneh dan meninggalkan pertemuan sehingga dia mencoba mengikuti. Sampai di dek kapal, Sadie mendapati Stephen yang semakin aneh serta mengeluh tidak dapat bernafas. Oleh karenanya Sadie bergegas memberitahu kepada yang lain. Mendengar teriakan Stephen, mereka pun segera keluar, di mana Stephen tengah berontak tanpa mengenakan baju meski suhu berada di bawah nol. Akibat hal ini, mereka langsung membopong Stephen kembali ke dalam, tapi tiba-tiba lebih mengherankan lagi, cairan ini berkumpul menjadi padat dan masuk ke saluran pembuangan. Beruntung Sadie sempat menangkap gumpalan sisa cairan tersebut ke dalam sebuah gelas. Mereka selanjutnya membekukan tubuh Stephen dan gumpalan yang ditangkap oleh Sadie tadi menggunakan nitrogen cair. Sadie berasumsi tardigrade yang ada di tubuh kosmonot berpindah ke tubuh Stephen sehingga ada kemungkinan mereka semua juga telah terinfeksi. Di sini berarti sentuhan Stephen ke helm kosmonot sebelumnya menyebabkan dia terinfeksi. Mendengarnya, Svetlana memberitahu kalau cairan yang disemprotkan oleh Stephen masuk ke mulut Doc, tapi Doc menyangkal hal itu. Graves lalu memerintahkan Bowman, Doc, dan Svetlana menjaga ruangan tersebut, sementara dia dan Atka mencari Roland yang tidak kunjung muncul. Dari situ, Sadie dan Renel yang dibantu oleh Big G mencoba untuk memanaskan sampel gumpalan yang berisi tardigrade, di mana mereka mendapati tardigrade yang ada di sana masih hidup. Sadie berpendapat tardigrade akan membunuh otak dari inangnya. Sadie juga mencoba memotong sampel tardigrade, di mana tampak tardigrade yang kembali menyatu. Hal ini menjawab bahwa tardigrade akan berbentuk cairan jika terpisah dan menjadi padat bila saling berhubungan.
Guna melakukan hal ini, tentu saja tardigrade akan membutuhkan sumber makanan, sehingga berpikir merekalah sumber makanan tersebut. Beralih pada Grave dan Atka yang mendapati lampu di ruang mesin padam sehingga mengkhawatirkan keselamatan Roland. Benar saja, dalam kondisi gelap ini mereka menemukan bekas darah dan poros gardan baja yang bengkok. Bersama dengan itu terdengar suara dari sudut ruangan. Di ruang penelitian, mereka menemukan data yang menunjukkan DNA lebih dari satu spesies. Dengan begini mereka mengira tardigrade yang dapat berbentuk cair atau padat bisa menguasai seluruh darah, otot, dan kerangka serta memprogram ulang DNA inangnya. Kembali ke ruang mesin, Grave dan Atka menemukan tubuh kosmonot yang melayang. Namun secara perlahan dari belakang kosmonot itu muncul sosok makhluk besar mengerikan yang langsung menyerang Atka. Tidak lama berselang, kelompok Big G yang akan memberitahukan hal tadi kepada rekan lain tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Grave yang tampak sangat panik. Begitu berkumpul dengan yang lain, Grave mengisahkan tentang makhluk besar yang menghabisi Atka dan mampu membengkokkan poros gardan. Mendengarnya, Sadie berkata makhluk yang berhasil memakan Atka ini akan bertambah besar. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba listrik menjadi padam sehingga generator darurat menyala. Oleh sebab itu, Bowman segera menyiapkan nitrogen cair yang akan digunakan sebagai senjata guna menuju ruang mesin. Sampai di sana, mereka mendapati sang makhluk tengah memukbang tubuh Atka. Untuk itu dengan cepat mereka menyemprotkan nitrogen cair ke arah makhluk tersebut. Baru saja berhasil membekukan makhluk mengerikan ini, terdengar pula teriakan Renel yang meminta tolong, sehingga mereka bergegas meninggalkan ruang mesin menuju dek kapal. Svetlana memberitahu Doc berkeringat seperti Stephen sehingga harus dia kurung dalam sebuah kandang kawat lantaran curiga Doc telah terinfeksi dan bisa membahayakan nyawa mereka. Tatkala Svetlana akan menghabisi Doc dengan tembakan suar, dengan cepat mereka menghentikan dia. Namun bersama dengan itu sejumlah tentakel besar keluar dari tubuh Doc. Alhasil tanpa ampun Svetlana membakar makhluk tersebut. Svetlana berkata membekukan hanya bersifat sementara, jadi membakar adalah satu-satunya cara untuk menghabisi makhluk itu. Mendengar Svetlana yang mengetahui hal ini, tentu saja Sadie menjadi curiga. Oleh karena itu, Sadie mencoba menggeledah perlengkapan milik Svetlana. Sadie kemudian menunjukkan tas berisi alat komunikasi militer milik Svetlana dan memaksa dia memberi penjelasan. Alhasil Svetlana memberitahu dia adalah agen Rusia yang ditugaskan untuk menemukan pesawat pendarat bulan milik Uni Soviet yang hilang pada tahun 1982. Jadi konon Uni Soviet mencoba untuk membuat kosmonot yang tahan terhadap radiasi, tetapi percobaan itu gagal. Setelah mendapatkan sinyal dari kapal, pemerintah Rusia yang tidak ingin membahayakan pasukan angkatan laut akhirnya mengirimkan dia untuk menyamar sebagai nelayan guna memusnahkan kapal beserta makhluk yang sangat berbahaya tersebut yang tentu saja menghilangkan bukti penelitian gagal itu. Svetlana juga memberitahu dia akan dijemput oleh kapal selam dalam waktu 30 menit ke depan, seraya menunjukkan timer bom yang akan meledak 30 menit setelah dia pergi. Dengan senjata yang dimiliki oleh Svetlana, akhirnya mereka hanya bisa menunggu hingga tanpa diduga Sadie melihat cairan yang menetes melalui sebuah pipa. Mengetahui itu merupakan sang makhluk, maka mereka berusaha mengalihkan perhatian Svetlana, di mana tampak cairan tadi mulai membentuk tentakel. Malang, Svetlana yang menyadari kehadiran sang makhluk langsung menembak, kendati menyebabkan senjata dia terpental. Nahasnya lagi, Renel yang sibuk mengambil senjata justru diserang dan ditarik oleh makhluk tersebut ke dalam pipa. Akibat hal ini, dengan emosi Big G menghajar dan memaksa Svetlana memberitahu di mana bom dia tanamkan. Sayang baru saja Svetlana memberitahu letak 2 buah bom, bersama dengan itu pula sesosok makhluk menyerang dia. Dari peti penyimpanan milik Svetlana, mereka menyadari kalau bom tersebut berjumlah 6 buah. Lantaran waktu yang terus berjalan, terpaksa mereka harus berpencar mencari 4 bom yang belum diketahui. Lantas berdasarkan informasi dari Svetlana tadi, Grave dan Big G menemukan 2 buah bom berada di ruang mesin. Sedangkan Sadie dan Bowman tidak berhasil menemukan 4 bom lainnya, sehingga hanya menyisakan lambung kapal yang belum diperiksa. Sementara itu tampak Svetlana yang tengah dirasuki oleh sang makhluk. Mereka kemudian berkumpul di atas lubang yang menuju ke lambung kapal. Grave menjelaskan lubang tersebut tidak dapat memuat tubuh mereka. Tapi Sadie berkata ukuran tubuh dia yang lebih kecil bisa melalui lubang sehingga memutuskan masuk. Rupanya benar, 4 bom lainnya memang berada di sana.
Selanjutnya Sadie mencoba untuk mengambil bom-bom tersebut. Selama penantian, Bowman dan Big G mendapati ruang penyimpanan 2 ton kepiting mereka telah kosong. Hal ini menyadarkan Bowman bahwa tardigrade bersembunyi di dalam air yang berada di lambung kapal, sehingga memerintahkan Sadie segera naik. Sadie yang terkejut pun tidak sengaja menjatuhkan senter ke dalam air, sehingga melihat cairan dari tardigrade yang mengepung dia. Namun dikarenakan belum berhasil mengambil semua bom, Sadie memutuskan untuk terus berusaha. Malangnya lagi, sebuah bom sempat terjatuh ke air walaupun akhirnya Sadie berhasil mengambil kembali. Setelah mendapatkan semua bom, secara perlahan Sadie melangkah di mana terlihat tardigrade mulai membentuk tentakel dan memadat. Beruntung mereka sempat menarik Sadie keluar. Tidak berselang lama, tardigrade berhasil menjebol lantai kapal dan menjadi sangat besar sehingga mereka bergegas keluar. Namun Sadie terlebih dahulu menempelkan bom ke tabung nitrogen sebelum mengikuti yang lain. Sayang, baru saja keluar mereka mendapati Graves terkena cairan dari tardigrade. Menyadari dirinya telah terinfeksi, maka Graves meminta Bowman untuk menjaga Sadie. Di waktu yang bersamaan terdengar suara pihak Rusia yang menghubungi walkie-talkie Svetlana. Akibatnya dengan emosi Sadie berteriak mengatakan bahwa Svetlana telah mereka habisi. Di ruang kemudi, Graves yang melihat gunung es langsung menekan tombol darurat yang mengirimkan sinyal bahaya ke pelabuhan. Graves lalu memerintahkan Big G meluruskan poros gardan dan meminta Bowman mengarahkan nitrogen kepadanya. Ketika Big G berusaha meluruskan poros gardan, sesosok makhluk yang menggunakan tubuh Svetlana muncul dan langsung menyerang dia. Namun Big G berhasil menghabisi makhluk tersebut. Naas, baru saja Big G menyalakan mesin tanpa diduga makhluk tadi kembali menyerang. Dalam kondisi terluka parah, Big G memutuskan masuk ke poros dengan menarik makhluk tersebut. Saat waktu sudah habis, akhirnya bom yang menempel di tabung nitrogen pun meledak membekukan tardigrade yang ada di lambung kapal. Beranggapan mereka sudah berhasil mengalahkan makhluk itu, maka Bowman meminta Sadie menyalakan kapal, sementara dia mengawasi Graves yang semakin lemah. Tapi secara mengejutkan, sang makhluk yang ternyata masih hidup menyerang dan menarik Bowman. Melihat tubuh Bowman, sontak Sadie menjadi histeris. Graves yang masih berusaha bertahan dari serangan tentakel memerintahkan Sadie untuk membekukan kapal mereka. Oleh karenanya Sadie pun mengarahkan kapal ke gunung es. Akibat tentakel tardigrade yang berhasil menjebol pintu ruang kemudi, maka dengan cepat Sadie keluar melalui jendela dengan membawa serta sebuah radio. Melihat makhluk mengerikan yang sangat besar keluar dari lambung kapal, terpaksa Sadie meloncat ke tumpukan es yang membentuk sebuah pulau. Dari sana Sadie hanya bisa memandangi kapal Harbinger yang hancur menabrak gunung es. Sejurus kemudian terdengar suara penjaga pantai yang memanggil dari radio. Sadie lantas menjelaskan bahwa dia yang hanya selamat dari kapal Harbinger yang telah tenggelam. Penjaga pantai pun memberitahu ada sebuah helikopter penyelamat yang mendekat saat Sadie terbaring tidak bergerak lagi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.